Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Beni Ramdhani, di channel Beni Info. Dan kali ini saya akan ngebahas tentang surat perjanjian penerbitan, atau sering juga disebut surat cinta dari penerbit. Contohnya kayak gini nih, ya. Oke, siapa yang udah pernah dapat surat cinta dari penerbit? Ya, biasanya kalau kita udah ngirim naskah, kemudian dinyatakan lolos sebelum diterbitkan, kita akan mendapatkan surat perjanjian penerbitan yang harus ditandatangani. Tapi sebelum ditandatangani, jangan lupa untuk dibaca dengan sesama ya. Dibaca hati-hati. Nah, apa aja bagian-bagian penting yang harus kalian baca? Oke, akan saya bedah. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini ya. Di subscribe dan tekan loncengnya ya, biar kalian dapat update terus informasi seputar literasi dari channel ini. Oke, sebelumnya kita simak dulu bumper ya. Ya, setidaknya ada 5 hal penting yang harus kalian perhatikan dengan seksama saat membaca dan sebelum menandatangani surat perjanjian penerbitan. Oke, apa aja itu? Yang pertama adalah biodata yang kalian sertakan atau profil kalian sertakan ya. Jadi jangan lupa cantumkan yang jelas alamat, nomor rekening yang harus disertakan ya. Kalau kalian belum 17 tahun, jangan coba-coba tanda tangani sendiri, tapi bisa diwakilkan oleh orang tua ya, ada wali, kakak juga bisa. Sekali lagi, kalau yang masih belum cukup umur, sebaiknya diwakilkan. Kalau udah cukup umur, silakan diisi sendiri aja ya data-data yang diperlukan di surat perjanjian penerbitan itu. Oke, namanya harus sesuai dengan KTP, dan kalau misalnya nanti ada update, pindah kayak gitu, harus buru-buru dikasih kabar ke pihak penerbitnya ya. Oke, sekarang nomor 2. Yang kalian harus perhatikan di nomor 2 ini adalah peruntukan naskah yang kalian kirim itu ya. Ada beberapa penerbit yang menyantumkan bahwa setiap naskah yang dikirim itu bisa buat semua platform. Jadi entah itu buku cetak, e-book, bahkan nanti kalau dibuatkan komik, juga misalnya buat film dan lain-lain. Nah, kalian kalau misalnya ingin buku cetak aja, kalian harus ngomong ya, harus minta direvisi surat perjanjian penerbitannya. Atau kalian ternyata punya partner sendiri untuk e-book. Nah, kalian harus ngomong juga bahwa saya udah ada partner untuk penerbitan e-book ya, jadi nggak harus oke semua kalau kalian merasa keberatan dengan poin peruntukannya. Ya, tapi kalau memang percaya sama penerbitnya untuk mengurus semua platform naskahnya, kenapa enggak ya? Silahkan ditimbang dulu sama teman-teman semua. Well, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 itu adalah tentang waktu. Kalian harus perhatikan ya, waktu berlakunya itu mulai kapan? Apakah mulai tanda tangan kontrak ya, mulai kalian tanda tangan kontrak atau penerbit tanda tangan kontrak, atau mulai terbit buku. Pokoknya kalian harus detail, dan waktu itu juga menentukan apa nasib kalian sebenarnya ya. Nanti digantung-gantung karena waktunya nggak jelas. Dan ada lagi, satu lagi soal tenggat waktu. Nah, biasanya masa berlaku kontrak itu ada yang 5 tahun, 10 tahun, tergantung masing-masing penerbit. Dan saya sarankan kepada teman-teman jangan ambil yang panjang. Biasakan sekitar 5 tahun aja, biar nanti kita bisa pikir-pikir lagi kalau naskah kita itu mau diapakan, apakah itu nanti naskahnya bestseller, mau diperpanjang, oke, mau pindah ke penerbit lain juga nggak masalah kan. Oke, itu dia. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4 yang menurut saya nggak kalah penting dan sangat penting adalah royalti ya. Jadi kalian harus lihat lagi perjanjian itu royaltinya gimana. Yang pertama adalah besaran royalti sesuai nggak yang kalian inginkan ya. Biasanya kalau yang baru mungkin sekitar 8%, kemudian yang udah berapa kali nulis biasanya 10%, tapi kalau kalian sudah pernah mencetak buku blockbuster ya, bestseller, mungkin bisa kisaran 12% ya. Dan itu harus kalian baca dari mana hitungan royaltinya. Maksudnya apakah dari retail price atau dari hitungan lainnya. Yang biasanya adalah retail price, jadi harga jual buku.
paling gampang hitungnya ya. Dan kedua, royalti juga harus kalian perhatikan tempo pembayarannya. Apakah 6 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau 4 bulan sekali. Biasanya beda-beda dan kalian bisa menyesuaikan ya. Oke, sekarang sampai di nomor terakhir, nomor 5. Jadi yang terima ini adalah pastikan bahwa surat perjanjian penerbitan yang kalian baca tanda tangani itu ada materai ya, 6.000 biasanya. Dan kalau nggak ada materai, surat perjanjian penerbitan itu tidak ada kekuatan hukumnya. Jadi pastikan ada materai. Jadi ada dua kopi, yang satu kalian simpan, yang satu disimpan oleh penerbit, dan keduanya harus ada materai. Materai dari siapa ya, tergantung lah, biasanya sih dari penerbit ya. Tapi kadang-kadang ada juga loh yang penulis diminta pasang materai di surat perjanjian. Ya, pokoknya seperti itulah. Apapun bentuknya surat perjanjian itu pastikan ada materai biar kalian kalau ada apa-apa terkait hukum itu kuat ya. Dan kita closing. Oke, semua tuntas sudah bahasan kita kali ini tentang surat perjanjian penerbitan, dan semoga semuanya paham ya. Jangan lupa untuk disimpan dalam arsip bagian atau kopi surat perjanjian penerbitan yang punya penulis. Kali-kali aja nanti kita perlu ya, untuk apa ya, kita nggak ada yang tahu ya bagaimana proses selanjutnya setelah buku itu terbit. Oh ya, kalian juga di tengah kontrak itu bisa saja berdiskusi, meminta ya misalnya diakhiri atau disudahkan kalau memang tidak ada lagi kejelasan atau mungkin kurang puas lah dengan servis dari penerbit. Well, itu aja dari saya saat ini. Dan terima kasih banyak buat yang sudah subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.